Ditreskrim Polda Metro Jaya resmi mengumumkan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti emas batangan yang disita dari rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul. Setelah dicek, 74 keping emas batangan itu berkadar 23 karat. Pemeriksaan terhadap barang bukti emas ini turut menggandeng PT Pegadaian. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyebut pihaknya sudah melakukan pengujian keaslian dan kadar karat dari 74 kg emas tersebut. 74 batang emas dengan berat total mencapai 74,01 kg tersebut dinyatakan asli dan memiliki kadar murni 23 karat. Seluruh barang bukti kini sudah dilimpahkan oleh Polri ke Kejaksaan Agung guna memperkuat proses penyidikan lebih lanjut. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 01414,59 gram atau sekitar 74,01 kg dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271-000016.00/2026 tanggal 14 Juli 2020. Pemeriksaan misteri kepemilikan rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor dalam pusaran kasus dugaan korupsi yang menyeret Febri Adriansyah kian memicu polemik. Perubahan pengakuan yang drastis antar pihak terkait kini menjadi babak baru dalam lingkaran korupsi yang menjerat Febri Adriansyah. Tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus. Rumah itu dulunya adalah rumah mertuanya, rumah mertuanya, tapi sudah lama dihibahkan ke cucu dari mertuanya. Jumat 17 Juli 2026, Kejaksaan Agung akhirnya memeriksa Febri Adriansyah sebagai tersangka. Salah satu materi pemeriksaan menjadi polemik, yakni terkait siapa pemilik rumah di kawasan Sentul yang digeledah tim Kortas Tipikor Polri. Di lokasi tersebut, polisi menyita barang bukti uang ribuan dolar dari sejumlah mata uang, serta emas dengan total seberat 74 kg. Sebelumnya, dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung pada 10 Juli lalu, Febri Adriansyah yang saat itu masih menjabat sebagai Jampitsus secara lantang mengakui kepemilikan rumah yang digeledah polisi tersebut. Tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya. Kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Namun pengakuan itu berbalik 180 derajat sepekan kemudian. Melalui kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea, kubu Febri mengklarifikasi bahwa secara hukum sertifikat rumah tersebut bukan atas nama Febri dan selanjutnya digunakan oleh tersangka Don Rito. Rumah itu dulunya adalah rumah mertuanya, rumah mertuanya, tapi sudah lama dihibahkan ke cucu dari mertuanya. Jadi secara sertifikat itu bukan atas nama dari Febri. Itu ada buktinya, itu di BAP tadi ditulis. Sementara kuasa hukum Don Rito, Handika Honggowongso, menyebut rumah di Sentul sudah ditempati kliennya sejak tahun 2023 untuk digunakan sebagai yayasan. Sehingga Handika menyebut aset ratusan miliar termasuk emas 74 kg tidak ada hubungannya dengan Febri Adriansyah. Itu penguasaannya ada di klien kami. Penguasaan kepemilikan. Jadi itu bukan milik Pak Febri. Tapi ditempati oleh Pak Febri. Rumah itu sudah 10 tahun, informasinya nggak pernah dipakai sama Pak Febri. Tapi di 2023 dipinjam oleh si Pak Idon untuk kantor yayasan.
Menanggapi klaim kepemilikan rumah dan aset di Sentul, pihak kepolisian menegaskan status hukum aset sitaan itu tidak berubah. Seluruh uang dan emas fantastis tersebut tetap berstatus sebagai barang bukti korupsi yang menjerat Febri Adriansyah sebagai tersangka. Ini berdasarkan keyakinan penyidik terkait tentang dua alat bukti yang setuju. Atas dasar itu sehingga melalui proses gelar perkara ditingkatkan status menjadi tersangka dan itu dapat dipertanggungjawabkan. Kini inkonsistensi pernyataan dan misteri pemilik asli bunker uang di Sentul itu menjadi pekerjaan rumah bagi penyidik kepolisian untuk membongkar siapa aktor intelektual sebenarnya. Tim Liputan Metro TV. Meski sudah diperiksa pada Jumat kemarin, namun nyatanya Febri Adriansyah tidak ditahan. Lalu bagaimanakah mengurai duduk perkara 3 kasus korupsi yang menjerat Febri Adriansyah, termasuk sangkaan tindak pidana pencucian uang? Kita akan membahasnya bersama pakar TPPU Yenti Garnasih dan mantan Kepala PPATK Yunus Hussein. Selamat sore Bu Yenti dan juga Pak Yunus. Selamat sore. Baik, terima kasih sudah bergabung. Tapi kita akan mulai diskusi usai kumandang azan berikut ini. Kita mulai diskusi, saya ke Bu Yenti. Bu Yenti, sudah diperiksa 11 jam, dicecar 18 pertanyaan, tapi Febri belum ditahan. Apa yang belum menguatkan penyidik untuk menahan Febri? Ya, baik. Ya, kita emang nggak tahu ya, yang tahu yang mereka melakukan pemeriksaan. Jadi, tapi kalau persyaratannya itu sebenarnya ada beberapa yang menurut saya sih bisa langsung ditahan. Karena sekarang memang KUHP kan baru ya di pasal tentang penahanan pasal 99 dan kemudian ketentuan bagaimana kapan seseorang itu bisa ditahan itu ada Pak di pasal 100, ada beberapa ayat. Yaitu kan misalnya ancaman 5 tahun ke atas, itu kan sudah jelas ya. Kemudian bisa ditahan kalau banyak hal ini dikatakan misalnya mengabaikan pemanggilan, memberikan informasi tidak sesuai fakta dalam pemeriksaan, misalnya seperti itu, menghambat proses, berupaya melarikan diri. Nah, yang sekarang itu banyak dan sebagainya ya. Kalau dulu kan tidak. Kalau itu subjektivitas penyidik mengkhawatirkan dia melarikan diri, penyidik mengkhawatirkan menghilangkan barang bukti dan melakukan lagi, mengkhawatirkan, artinya yang dulu itu bersifat apa ya, walaupun subjektif tapi penyidik itu kan punya strategi, dia kan sudah tahu lah gelagat ini, itu kan penting. Kalau sekarang kan nggak bisa, nggak tahu juga saya maksudnya pembuat undang-undang KUHP sekarang ini bagaimana ya maksudnya berkaitan dengan berupaya melarikan diri, itu maksudnya apa? Melarikan diri dulu baru ditangkap. Kalau dulu kan tidak. Kalau ada pemikiran-pemikiran yang begini bisa melarikan diri itu bisa gitu. Kalau sekarang tidak. Saya jadi curiga. Apakah KUHP ini memang dibuat berkaitan dengan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan itu memang dibuat mudah sehingga memang dipersiapkan untuk kasus-kasus yang akan datang ya, karena ini jadi sulit ya, apalagi dengan berkaitan dengan penetapan tersangka dan kemudian penahanan itu kan ada menyampaikan fakta-fakta yang berbeda dalam pemeriksaan kan gitu ya. Kita nggak tahu pemeriksaannya bagaimana karena memang itu tertutup ya, tetapi kan awalnya berkaitan dengan fakta saja tentang rumah di Sentul, yang bersangkutan mengatakan rumah saya, tiba-tiba sekarang pengacara mengatakan bukan gitu, dan pengacara lain mengatakan dikuasai oleh kliennya gitu ya, kliennya tersangka lain gitu. Ini kan sudah menunjukkan bahwa sepertinya lebih mudah kalau ditahan supaya informasi yang didapatkan
itu sesuai dengan KUHP itu sendiri, hukum acara itu sendiri. Dan pada umumnya seperti ini, apakah ini juga akan nantinya menjadi presiden semua korupsi-korupsi yang besar-besar itu tidak ditahan gitu ya? Saya juga nggak tahu, kita tinggal lihat karena ini memang apa ya, memang beda sekali. Saya dalam posisi tetap aneh ya, dari kepolisian dialihkan atau diserahkan ke kejaksaan, padahal salah satu tersangkanya adalah dari oknum kejaksaan. Itu kan bertentangan dengan nalar masyarakat ya. Nampaknya memang apa ya, ada apa kayak pelecehan terhadap daya talar ya, kesadaran masyarakat, pemahaman masyarakat tentang rasa keadilan ini. Nah ini yang membuat kadang ya saya juga bingung ya menjawabnya, kok jadi begini, kok sampai-sampai tadi disampaikan bahwa emas itu adalah 23 karat. Kemudian disampaikan memanggil ahli tentang emas itu berkaitan apakah ini palsu apa tidak, seperti itu. Tapi kan dulu enggak, Sarah Plikar tidak, nggak tahu nanti bupati yang Sukoharjo banyak kan yang punya emas. Kok kelihatannya Pak kasus ini ada perlakuan yang berbeda, padahal prinsip hukum tidak begitu, equality before the law kan. Nanti Pak Pak Yunus juga kan lama, kata bilang kita 36 tahun di kampus gitu ya. Jadi ini ada perbedaan perlakuan yang jelas-jelas itu bertentangan dengan asas hukum yang mana Menangkap adanya bahkan perbedaan konstitusi. perlakuan. Ya, dan tadi Anda katakan bahwa dengan barang bukti segitu banyaknya begitu ya, harusnya lebih mudah untuk ditahan. Nah, saya ke Pak Yunus. Pak Yunus, polisi sita uang dan juga emas batangan yang sudah dinyatakan itu semuanya asli. Apakah menimbun dalam bentuk fisik di katakanlah safe house gitu ya, merupakan indikasi bahwa para pelaku ini sengaja menghindari sistem perbankan agar tidak memicu laporan transaksi keuangan mencurigakan atau bagaimana? Bukan safe house, namanya stash house ya. Kalau gembong narkotik, lalu uang narkoba itu di stash house. Kalau safe house, uang untuk melindungi, rumah untuk melindungi orang yang dilindungi gitu ya. Jadi mengenai menyimpan dalam bentuk katakanlah rumah, emas, uang ya. Ini kalau dilihat dengan katakanlah penghasilan dari si terduga pelaku ya, kan tidak seimbang ya dari pendapat. Kalau memang benar itu punya dia ya, berarti ada sumber yang tidak sah ya. Yang kedua, uang tunai ini, emas batangan, itu dalam bahasa TPPU namanya aset tanpa nama, anonymous asset type. Uang itu kan nggak ada catatan, tidak ada jejak, tidak ada paper trailnya. Kalau nggak tertangkap tangan atau ketahuan seperti ini kan nggak ketahuan gitu. Sehingga putus informasinya, intelijennya terputus. Emang ini salah satu upaya untuk menyembunyikan, menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari korupsi. Kemudian yang ketiga, kalau memang benar dipunya yang bersangkutan seperti pengakuannya rumahnya misalnya, tapi nggak dilaporkan di LHKPN, itu sudah merupakan indikasi ada upaya untuk menyembunyikan asal usul dari rumah. Terus yang keempat, mengenai isinya. Uang ini kan dengan emas itu barang-barang bergerak. Dalam barang bergerak berlaku prinsip besit berlaku sebagai titel yang sempurna. Siapa yang menguasai, dia yang punya. Kalau uang dan emas itu ada di rumah seseorang dan seseorang itu mengaku punya rumah itu, berarti uang dan emas itu ya punya dia juga, karena rumahnya punya dia. Terbukti ada foto keluarganya di sana ya. Menurut penyidik ada foto keluarga di sini. Masalah kebenaran yang secara legalistis ya, aktenya atas nama siapa, siapa yang memanfaatkan. Kita mengenal yang namanya beneficial owner of legal arrangement ya, yaitu bisa dalam transaksi-transaksi tertentu diatur dengan legal arrangement siapa yang formal memiliki, siapa yang benar menguasai. Misalnya dengan istilah lain sering disebut oleh KPK ada nomini misalnya. Boleh nama orang lain di sana, tapi siapa yang mengendalikan, mengakibatkan nomini tadi yang mengendalikan harta itu dialah beneficial owner of legal arrangement. Ini diatur di rekomendasi Financial Task Force on Money Laundering nomor 24 ya. Dan memang banyak terjadi. Ada salah satu terdakwa dalam kasus korupsi juga, dia bilang saya nggak pernah lakukan transaksi itu menantu saya semuanya. Lalu saya tanya, apakah Bapak ada menggerakkan atau menyuruh melakukan menantunya untuk lakukan macam-macam? Kalau enggak ya enggak ini bebas. Tapi kalau Bapak lakukan sesuai dengan pasal 20 KUHP yang baru,
ya dia bisa diminta pertanggungjawaban secara hukum gitu. Jadi indikasi cuci uang, ada beberapa indikasi tadi ya, tidak seimbang, kemudian anonymous asset type, ya, aset yang nggak ada namanya, kemudian tidak dilaporkan ya, dan aneh, rumah sama uang pemiliknya beda-beda tuh tidak wajar. Masa orang nitip uang di rumah orang begitu banyak dan emas begitu banyak, itu agak sesuatu yang tidak lazim lah gitu. Itu saja Pak, kira-kira indikasinya ke arah sana. Pak Yunus, kalau kita ingat pada tahun 2012 PPATK memberlakukan kewajiban pelaporan bagi pedagang emas, batangan atau perhiasan gitu ya untuk melapor sebagai bagian dari pengawasan TPPU. Lalu mengapa emas hingga 74 kg ini bisa luput Pak dari radar sistem pengawasan dini keuangan? Ya, jadi memang untuk transaksi 500 juta atau lebih itu dilaporkan oleh penyedia barang dan jasa ya. Ada emas ya, toko emas, perhiasan, ada balai lelang, ada car dealer, real estate agent, dia harus laporkan. Tapi memang kepatuhan mereka tidak begitu bagus, tidak sebagus perbankan. Pun itu transaksi nilainya pasti miliaran kan. Padahal aturan bilang menurut 117 ada PP 43 tahun 2015 itu 500 juta batasnya. Kalau di atas 500 juta harus dilaporkan ke PPATK. Nah ini kelihatannya banyak nggak dilaporkan itu oleh si pedagang emasnya itu. Baik, saya ke Bu Yenti lagi. Bu Yenti, saya akan dalami soal rumah Sentul gitu ya. Febri sejak awal mengaku rumah Sentul adalah rumahnya sejak lama, rumah pribadi. Namun kuasa hukumnya mengungkap bahwa hal yang berbeda, bahwa rumah Sentul ini adalah rumah mertua yang dihibahkan kepada anak Febri alias cucunya gitu. Nah, apakah sebuah aset hibah keluarga itu tetap wajib dilaporkan dalam LHKPN pejabat publik? Jika tidak dilaporkan, Bu, apakah indikasi TPPU terlebih digunakan seolah sebagai rumah aman penyimpanan gitu? Iya, dalam LHKPN kan atas namanya ya, kalau untuk anak itu kan enggak. Tapi kan kita akan lihat kapan sih dihibahkannya, LHKPN terakhirnya kapan gitu ya. Apalagi yang bersangkutan mengatakan memang rumahnya. Tapi kan memang menyampaikannya kan ke publik ya, bukan dalam berkas gitu. Tapi kan permasalahannya sekarang ini kan kita kan harus mendapatkan informasi yang saya katakan tadi, bahwa kita tuh sedang ada gerakan untuk plain language movement. Itu jadi gerakan masyarakat anti korupsi atau masyarakat terhadap korupsi yang terjadi itu adalah bahwa pejabat publik kemudian dokumen hukum itu harus disampaikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipercaya mudah dan dipahami dengan masyarakat demi keadilan. Itu kita harus gerakkan itu sekarang. Jadi hati-hati pada pejabat publik, apalagi penegakan hukum, untuk penegakan hukum. Jadi sekarang ini ada dokumen hukum yang dipertanyakan, apakah betul rumah itu sudah ada hibah kemudian ini dan sebagainya. Sementara yang bersangkutan sendiri sebetulnya kalau secara psikologi ya, apa yang disampaikan pertama kali itu adalah kemungkinan itu yang benar. Kalau sudah berapa hari sudah ada itu kan, itu kemungkinan rekayasanya ke sana. Nah, disinilah letaknya penyidik harusnya berpikir bahwa ini harus ditahan karena ada kemungkinan banyak hal yang sedang dilakukan untuk menutupi tadi modus tadi ya. Dan bahwa tadi Pak Yunus mengatakan bahwa nggak wajar lah rumah dan emas gitu ya. Ada di rumah dan emas dan uang, dan rumah dan emas itu bukan milik pemilik rumah. Itu tidak wajar itu adalah tanda-tanda TPPU ya Pak Yunus ya. Suspicious itu ciri-ciri TPPU itu sudah disampaikan. Pokoknya sepanjang ada suspicious related with apapun itu, apakah pembelian, apakah profil, apakah kepemilikan, itu pasti itu adalah TPPU. Tinggal mampu tidak penegak hukum mencari dengan adanya dengan adanya tindakan-tindakan yang sudah sejauh ini dan itu melibatkan pihak yang paling tinggi jabatannya dalam rangka pemberantasan korupsi di suatu negara.
Nah ini kan indikasi memang gitu ya. Nah ini kan harusnya menunjukkan perlakuan dan memperlakukan proses hukum itu ya yang due process of law. Jangan sampai menimbulkan semakin ketidakadilan ya, karena plain language movement itu juga tujuannya untuk keadilan bagi masyarakat, terutama dalam hal adanya korupsi, karena korbannya adalah rakyat, karena uang negara itu uang rakyat dari pajak rakyat. Nah ini kalau seperti ini itu jelas-jelas kita semakin masyarakat ya itu kan semakin curiga, dan itu nanti pertaruhannya adalah dua hal. Satu, kepercayaan masyarakat hilang. Yang kedua adalah bahwa orang-orang yang potensi melakukan korupsi akan semakin berani. Karena apa? Karena nanti hukum bisa direkayasa, hukum itu bisa diperlakukan diskriminatif, di mana hukum yang seharusnya tidak memandang status sosial, jabatan maupun kondisi keuangan seseorang ini tidak berlaku lagi, semua ditabrak. Seperti ini yang terjadi sekarang, begitu. Ya, ada yang menarik soal pengakuan rumah ini begitu ya, yang berbeda-beda dan berubah-ubah. Pada tahun 2022 dikatakan menurut kuasa hukum Febri, rumah Sentul ini sepenuhnya di bawah kekuasaan Don Rito. Nah, terkait renovasi dan juga pembuatan brankas di sana, Febri mengaku tidak tahu menau. Apakah ini masuk akal? Bu Yenti, tapi dijawab usai nanti. Usai jeda, tetap bersama kami. Menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya. Kita lanjutkan perbincangan saya ke Bu Yenti. Jadi pada tahun 2022 menurut kuasa hukum Febri, rumah Sentul itu sepenuhnya di bawah kekuasaan Don Rito. Nah, terkait dengan renovasi dan juga pembuatan brankas, Febri mengaku tidak tahu menahu. Jadi apakah masuk akal, Bu? Ya, tidak masuk akal ya. Kalau masalah renovasi, bisa jadi ada yang merenovasi dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Apakah dalam rangka ini tadi, kong kali kong tadi? Apakah dalam rangka memang mereka saling kerjasama? Itu kan justru malah menunjukkan kepada penegak hukum yang benar, yang baik, itu adalah ada hubungan nih. Ternyata dua-duanya kan jadi tersangka. Yang namanya penegakan hukum pidana itu sangat mengenal namanya participant of criminal ya, atau calon lah ya, offender gitu. Jadi bagaimana turut serta, bagaimana bersama-sama dan sebagainya. Ini malah jadi petunjuk untuk cari buktinya, untuk apa sampai dengan harus renovasi. Jadi kita ingin ya penegak hukum ini harus berintegritas dan tegas lah ya. Dan kita sekarang justru ingin mengatakan bahwa penegak hukum itu justru harus patuh pada peraturan. Jadi jangan hanya mengatakan bahwa negara mengatakan masyarakat harus patuh hukum. Nah, kelihatannya sekarang ini agak kebalik nih, masyarakat bilang ayo penegak hukum yang patuh, apa ada aturannya diserahkan ke kejaksaan. Dan berkaitan dengan emas, logam mulia ini kan memang celahnya besar sekali. Karena apa? Karena kita belum mempunyai pengaman emas yang sama. Emas batangan yang keluar dari Antam dengan yang dari misalnya Pegadaian apalagi ya, itu luar biasa, itu pengaturannya belum clear, sehingga di sana kadang-kadang ada emas batangan yang hanya diberikan slide gitu untuk bahwa ini
logam mulia dari mana yang mengeluarkan. Kalau dari Antam kan dicap itu. Nah ini kita harusnya ada keseragaman dan hanya satu yang mempunyai kewenangan sehingga kita akan bisa menelusuri untuk TPPU ini logam mulia dari mana, sumber yang mana, dan kalau sudah hilang, apalagi sekarang di TikTok di mana itu kan ada silahkan siapapun yang akan menjual emas tanpa surat kami bersedia. Nah itu kelihatannya Pak Yunus Husain itu harus dikejar dan difikirkan lagi, jangan-jangan ini juga menjadi celah untuk TPPU berkaitan dengan adanya logam mulia yang nanti kalau itu menjadi barang bukti itu akan sulit kita mencari ini dari mana karena nggak ada suratnya. Kalau yang resmi kan ada suratnya, tetapi sekarang ada lembaga-lembaga entah itu lembaga itu entah apapun bentuknya sah apa tidak, yang jelas itu ditawarkan. Komdigi harus lihat bahwa mereka menerima penjualan emas-emas yang tanpa surat. Nah sebetulnya ini kan seperti penadahan. Nah, berkaitan dengan pasal pasifnya TPPU kan mirip dengan penadahan memang, karena dia menadah ini, jadi ini tantangan untuk TPPU berkaitan dengan emas dan ada entity yang menawarkan jasa dan kemudian membayar berkaitan dengan emas-emas, perhiasan-perhiasan yang tanpa surat. Itu ada, itu di online itu ada. Harusnya negara sampai seperti itu karena itu adalah celah untuk TPPU. Jadi budaya patuh itu penting sekali dan patuhilah itu harusnya kalau ke KPK. Ke KPK walaupun ada resisten, katanya nanti di KPK percuma juga, Pak KPK tidak begini-begini, ya sudah di KPK cari penegak hukum yang netral, yang benar-benar berintegritas. Kalau itu juga nggak ada, ya sudah, kita ini berarti memang tidak punya penegak hukum untuk memberantas korupsi. Ya mungkin harus difikirkan, mungkin mencari penegak hukum yang betul-betul bisa menegakkan hukum berintegritas, menjaga due process of law, dan kemudian tidak mudah disuap. Ini menjadi tantangan. Jadi jangan gini, sekarang ini malah dipertontonkan kepada masyarakat bahwa sebetulnya kasus ini itu bisa diatur dan bisa dikendalikan. Ini keprihatinannya seperti itu, sehingga muncul perbedaan perilaku, muncul informasi, muncul akrobat informasi berkaitan dengan ini. Sudah dibawa ke kejaksaan, ternyata kepolisian mendatangkan FBI dan itu kan aneh. Ini sepertinya yang menangani siapa gitu. Itu hal yang mungkin bisa saya sampaikan, Mbak Vera. Ya, saya ke Pak Yunus. Pak Yunus, dari rumah yang awalnya dikatakan milik Febri, kemudian diakui sejak 2022 adalah milik Don Rito, kemudian pihak Don Rito mengklaim bahwa emas 74 kg dan juga uang ratusan miliar di rumah Sentul adalah miliknya pribadi. Jadi follow the money seperti apa yang digunakan penyidik untuk meruntuhkan klaim sepihak ini? Jadi sebenarnya saya melihat yang nama beneficial owner-nya itu adalah Mr. FA ini ya. Masalah itu dipakai oleh yayasan ya. Ada Don Rito. Don Rito kan digerakkan oleh yang bersangkutan. Kalau menggerakkan pengurus perusahaan, dia beneficial of corporation dari yayasan itu, dialah yang bertanggung jawab. Itu terkait dengan yayasan ataupun Don Rito. Kita tahu Don Rito ini orang yang digerakkan, dia tidak berdiri sendiri. Yang kita dengar juga bukti-bukti juga bahwa dia banyak bertindak untuk atas nama Febri karena disuruh oleh Pak mantan Jampitsus ini. Mengenai surat katakanlah waris atas nama cucu segala macam, kalau menurut saya tidak begitu masalah, karena yang penting siapa yang mengendalikan transaksi atau kepemilikan rumah itu. Kalau yang mengendalikan si FA, namanya boleh atas nama siapa saja boleh, tapi dia benefit of legal arrangement-nya yang bersangkutan, dan dialah yang bisa diminta pertanggungjawaban. Kalau rumah itu dia sekarang diakui bukan punya dia, tapi kok ada foto keluarganya, katakanlah diakui atas nama cucu atau dipakai nama yayasan, tidak masa. Yang penting dia adalah pengendali dari legal arrangement transaksi rumah tadi, pengendali dari kegiatan yayasan tadi yang menggunakan rumah tadi. Siapa outlookernya? Kalau menurut saya tetap yang bersangkutan. Jadi penyidik harus mencari link ke sana dengan menggunakan konsep-konsep beneficial owner. Ya, bisa ditemukan kalau menurut saya. Jadi bagaimana membedakan antara dana yayasan
yang murni dengan yayasan yang dijadikan kedok pencucian uang, atau ini hanya sekedar alibi saja, Pak Yunus? Ya, mereka bisa menggunakan mana yang cuci uang, mana yang enggak ya. Kalau itu kan tuduhannya melanggar pasal 3 ya. Sekarang pasal 607 ayat 1 huruf A ya. Jadi kalau saya lihat ada 2 kriteria yang mutlak harus ada. Pertama, kalau cuci uang harus pakai uang hasil kejahatan ya, dalamnya hasil korupsi. Yang kedua, kalau cuci uang dia harus memenuhi pasal 3, unsur utamanya itu conversion and transfer sesuai dengan konvensi transnasional organized crime. Ada nggak mengubah bentuk dari hasil korupsi jadi rumah, jadi emas misalnya, atau memindahkan ke orang lain? Ada nggak? Kalau ada ya memenuhi pasal 3, transfer atau memindahkan. Kemudian ada unsur yang lain yang turut menguatkan 2 unsur tadi, yaitu yang ketiga, kalau transaksi yang sah, ada underlying transaction, ada perikatan pokoknya, ada dasarnya, ada perjanjiannya. Kalau nggak ada dasar perjanjian antara Don Rito misalnya dengan Febri ataupun dengan yayasan segala macam, tidak ada underlying, tidak ada dasarnya, berarti itu mencurigakan ya, diduga ada yang diatur. Yang kedua, untuk mengetahui itu cuci apa enggak, itu wajar apa enggak, lazim apa enggak. Kalau dia tidak wajar, tidak lazim, ya berarti ada indikasi itu upaya menyembunyikan, menyamarkan hasil kejahatan. Yang ketiga, untuk memperkuat syarat mutlak yang 1 nomor 2 tadi ya, yaitu apakah dia mengikuti modus-modus TPPU. Ini modus TPPU ada namanya aset tanpa nama, anonymous asset type, emas batangan, apalagi kalau nggak ada suratnya, uang itu nggak ada catatan, nggak ada jejak, nggak ada paper trail. Ini udah suatu upaya untuk menyembunyikan, menyamarkan hasil kejahatan. Ini salah satu modus utama yang terjadi di dunia. Dan mungkin ditambah lagi kalau memang terkait dengan LHKPN yang bersangkutan atau SPT pajaknya, kalau memang aset dia dan tidak dilaporkan, itu ada indikasi menyembunyikan juga harta yang berasal dari tindak pidana. Itu saja, Mbak. Ya. Saya ke Jadi ada 5 kriteria tadi ya, yang saya uraikan tadi ya. Ya. Saya ke Bu Yenti, jadi dalam modus nomine seperti yang diduga terjadi antara Febri Adriansyah dan juga Don Rito, bagaimana membedakan antara aset yang benar-benar milik perantara dengan aset yang sengaja dititipkan oleh pejabat tertentu untuk dilakukan pencucian uang? Ini sebenarnya nanti ke substansi ya, ini belum tentu perantara, jangan-jangan bersama-sama juga ya. Itu tadi, ini antara yang mengendalikan siapa, yang dikendalikan siapa. Dan kemudian di antara keduanya itu kan saling menguntungkan ya. Jadi saling menguntungkan karena sangat-sangat mungkin akan lebih cepat terendus kalau yang mempunyai jabatan itu tiba-tiba harta kekayaannya jauh melebihi profil yang diizinkan. Artinya diizinkan itu sesuai dengan gajinya dan sebagainya, apalagi sudah dijaga dengan LHKPN. Maka mereka-mereka ini kan memerlukan orang lain. Kalau itu itu nanti berupa yayasan atau mungkin berupa perusahaan, karena kan katanya beberapa perusahaan itu tadi dikatakan sebagai beneficial owner tadi. Jadi memang pada akhirnya kebanyakan seperti ini. Ini yang kita sekarang kelihatannya ya, masyarakat melihat itu, masyarakat, saya juga bagian dari masyarakat juga curiga ya, jangan-jangan kalau ada hospital, ada restoran, ada hotel, tetapi atau yayasan apapun, tetapi itu tidak laku atau tidak ramai, tapi itu eksis terus, itu juga sejak 20 tahun yang lalu itu adalah indikasi. Kita harus curiga, itu terindikasi bahwa itu hanya kamuflase, itu hanya kedok, bahwa siapapun di belakang itu adalah untuk mengelabui kita, untuk bahwa nanti kalau ada apa-apa bisa menyampaikan bahwa yang bersangkutan itu memang profilnya sesuai karena dia mempunyai hotel, mempunyai yayasan, dan itu nanti untuk kan disampaikan ya bahwa uang itu ada yang memiliki dan ada kegiatannya, kan gitu ya. Rumah saya, uang itu ada yang memiliki, uang dan emas ada yang memiliki dan ada kegiatannya. Ya kan itu bukan memiliki, kan yang bersangkutan memiliki juga bisa, atau dimiliki tapi juga di kamuflase sehingga orang lain yang melakukan kegiatannya. Ini yang menjadi tugas penyidik untuk melihat hasil kejahatan dari korupsi 3 tadi dan kemudian dilakukannya TPPU. Jadi kalau itu sudah hasil kejahatan dan kemudian munculnya adalah yayasan dan ada rumah yang ada harta kekayaan yang tidak bisa dijelaskan atau juga menimbulkan kecurigaan bagi siapa saja, dan tapi kan harus menggunakan langkah-langkah upaya hukum, yaitu
yaitu adalah sudah terjadi dua kejahatan sekaligus sebagai syarat terjadinya TPPU, jadi kejahatan asalnya korupsi dan kemudian kejahatan TPPU-nya adalah hasil korupsi yang tadi dikatakan bahwa apakah ada conversion, apakah ada transfer, gitu ya. Jadi transfer di TPPU juga definisinya luas sekali, bukan sekedar jual beli, conversion apalagi merubah bentuk dan lain sebagainya. Ini semua dan undang-undang tindak pidana ekonomi belakangan 30 tahun terakhir selalu mengatakan atau perbuatan apa saja. Artinya ada perbuatan yang tidak dirumuskan, yang memang belum terbayangkan oleh pembuat undang-undang atau konvensi pada waktu itu. Jadi tetap dibuka perbuatan apa saja yang mungkin tidak ada, bukan transfer, bukan mengalihkan, bukan merubah bentuk, tapi itu belum tercipta, belum terfikirkan oleh para pembuat undang-undang yang di masa lalu, misalnya 1988 yang konvensi tertua itu belum terfikirkan, maka dibukalah supaya tidak jadi celah nanti kalau ada perbuatan apapun. Nah, ini yang harusnya didalami oleh penegak hukum agar modus-modus pencucian uang, bahkan ya saya beberapa kali hadir di pengadilan seperti Pak Yunus juga, kaget juga saya ada hakim yang mengatakan untuk apa menggunakan TPPU kalau undang-undang korupsi sudah melakukan langkah-langkah dan memutuskan mengembalikan uang pengganti, dan uang pengganti itu kemudian tidak diganti tapi diganti dengan penjara badan. Justru itu karena kok tidak menggunakan TPPU, kecuali kalau semuanya sudah digantikan, uangnya sudah kembali seutuhnya. Itu pun dalam kalau korupsi itu jelaslah pasal 4 mengatakan bahwa pengembalian semua uang yang didapatkan dari korupsi tidak menghentikan perkara itu. Artinya mengembalikan uang kejahatan itu tetap ada TPPU-nya, tetap ada tindak pidana korupsinya. Ini dipahami harusnya oleh penegak hukum agar apa? Agar yang bersangkutan siapapun dan orang-orang potensi melakukan korupsi itu bisa dicegah kalau penegak hukumnya adalah tegas, patuh hukum dan berintegritas. Begitu Mbak Vera? Baik, kita nantikan bagaimana langkah dari tim 9 Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus ini lebih dalam. Terima kasih Bu Yenti dan juga Pak Yunus sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.